Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Joshua Kurobo dengan NIM 2002 11 06 018. Jadi berikut merupakan tugas video topik 3. Langsung saja saya akan membahas untuk soal pertama. Di sini ada 5 elemen. Eh, yang pertama saya lakukan adalah menggunakan library IOStream. Karena menurut saya library ini sudah cukup untuk menjalankan tugas ini dan sampai tugas ke-6. Lalu using namespace std. Lalu saya menggunakan inmain. Inmain merupakan struktur data yang umum ya. Lalu saya menggunakan mendeklarasikan angka. Ini merupakan array. Kenapa saya menggunakan array? Karena array dapat menampung beberapa data ke dalam satu tempat. Dan karena itulah menurut saya cocok untuk tugas pertama ini dan kedua dan ketiga. Lalu saya menggunakan for loop. Ini for loop untuk tahap pertama yaitu deklarasi variabel untuk yang akan digunakan dalam for loop. Lalu yang kedua merupakan syarat. Jika dia true, kita akan menjalankan badan dari for loop. Jika dia false, maka for loop pun akan berhenti. Untuk bagian pertama dari for loop, ini saya deklarasikan x sama dengan 0. Lalu dilanjutkan dengan x. Jika x masih lebih kecil dari size of, ini merupakan cara agar kita mengetahui besar dari sebuah tipe data. Dan ini kan tipe datanya integer. Integer itu besarnya 4 byte. Lalu tetapi kan di sini panggil size of-nya itu angka. Jadi satu array. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi di sini 20 dibagi dengan size of angka yang 0. Nah, kalau ini 4 besarnya. Jadi 20 bagi 4 sama dengan 5. Karena dia indeksnya dimulai dari 0, jadi ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Jadi sudah benar ya. Lalu untuk tahap ketiga dari for loop, ini memanipulasi variabel yang tadi dideklarasikan. Saya manipulasi dengan yaitu ditambah ya. Jadi ini dia badan dari for loopnya. Lalu saya akan run ini. Nah, ini dia. Ya, sesuai dengan tugas ya. Saya lanjut saja dengan tugas kedua. Ini merupakan tugas keduanya. Tugas kedua sama ya. Saya juga menggunakan array, tapi kali ini arraynya string. Nah, untuk string dia besarnya kalau tidak salah 32. Jadi 32 kali 1 2 3 4 5 160. Jadi ini 160 dibagi 5 sama dengan 32. Dan itulah caranya hampir sama dengan di tugas pertama ya. Jadi saya langsung run saja. Nah, ini dia. Lanjut ke ketiga. Kali ini saya menggunakan char ya, bukan integer, uh, bukan string, tapi kali ini char karakter. Kalau char besarnya size of-nya itu merupakan 1 byte. Jadi ini kan ada 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sebenarnya sih karena uh, besar dari uh, file ini 9 ya. Jadi tidak perlu dibagi satu. Ini kan ujung-ujung besar byte-nya 1. Jadi tidak perlu dibagi lagi. Jadi kita bisa saja langsung langsung di sini. Seharusnya ini bekerja ya. Karena ini kan size of huruf 9. Jadi jika masih lebih besar dari lebih kecil dari 9 maka tetap berjalan. Oke. Ini dia jadi. Oke, sekarang kita akan membahas untuk
tugas keempat buat program menggunakan pointer yang menampilkan ini. Jadi pertama saya menggunakan library iostream juga, in main juga. Yang pertama saya deklarasikan judul ya, lalu pengarang, lalu jumlah sesuai dengan tipe data masing-masing. Lalu kedua ini merupakan pointer ya. Saya membuat pointer judul. Ini pointer judul sama dengan, dan judul ini mempresentasikan alamat memori dari judul ini. Jadi inilah kegunaan dari pointer ya guys. Lalu untuk kedua ini pointer pengarang sama dengan alamat dari pengarang, lalu seterusnya juga dengan jumlah. Lalu di sini cout saya panggil judul sama dengan ini. Nah, kenapa harus pakai bintang? Kalau saya tidak pakai bintang, hanya judul ptr atau pointer, yang muncul itu alamat dari judul, bukan isi datanya. Tetapi kalau saya menggunakan bintang, maka yang dipanggil itu di datanya. Jadi tinggal run saja ini. Oke, ini dia. Jadi sudah sesuai ya. Lanjut ke tugas kelima, yaitu buat program yang dapat mempertukarkan dua bilangan. Jadi ini ada 3 variabel. Variabel pertama yaitu angka pertama dan angka kedua. Dan ini untuk seperti penitipan, tempat penitipan angka agar bisa ditukar. Jadi yang pertama saya cout nilai A sama dengan A, ini saya sudah deklarasikan ya. A sama dengan 5, B sama dengan 10. Jadi ini 5, ini 10. Cara untuk menukar angka tersebut, jadi yang pertama C sama dengan A. A kan nilainya masih kosong. Jadi sekarang C sama dengan A, jadi C sama dengan 5. Sekarang variabel C itu isinya sudah 5. Lalu A yang tadi isinya 5 sama dengan B 10. Jadi nilai A sekarang sudah jadi 10. Dan untuk B yang tadi 5 yang di atas ini, dan B yang tadi 10 sama dengan C. Untuk C yang di atas tadi kan sudah diganti jadi 5. Jadi 10 sama dengan 5. Nah, karena sudah tertukar angkanya, di saat di sini di cout lagi nilai A sama dengan A, nilai B sama dengan B, dia sudah tertukar. Oke, ini dia. Lalu selanjutnya yaitu buat program yang menampilkan masukan nilai dan keluaran fungsi faktorialnya. Yang pertama input iostream seperti biasanya, in main juga ya. Saya deklarasikan pertama variabel x, lalu variabel hasil sama dengan 1, lalu masukkan nilai. Ini untuk memasukkan input ya, angka faktorial, angka apa sih yang ingin dicari. Lalu saya menggunakan for loop. Nah, di sini for loop untuk tahap pertamanya saya menggunakan mendeklarasikan variabel baru yaitu i sama dengan x. Nah, x ini kan akan dimasukkan nanti. Contoh jika yang dimasukkan 5. Jadi i sama dengan 5. 5 masih lebih besar dari 0. Lalu i dikurang 1. Jadi yang tadi 5 akan dikurang jadi 4, jadi 3, jadi 2, jadi 1. Nanti sampai di pengulangan terakhir 1 kurang 1 0. Lalu pas di sini lagi 0 sudah tidak lebih besar dari 0, maka for loop-nya akan berhenti. Dan untuk badan dari for loop-nya ini hasil sama dengan hasil kali i. Jadi yang dari pertama saat kita masukkan input 5 jadi 5. Di sini kan hasil saya sudah isi 1. Jadi hasil sama dengan 1 kali 5. Lalu saat dia berputar lagi di sini hasil sama dengan 5. Hasilnya sudah 5 kan. Dikalikan 5 lagi. Dikalikan 4. Lalu dikalikan 3, dikalikan 2, dikalikan 1. Dan ini dia. Coba saja kita. Nah, ini dia.